Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Jumat 15 Juli 2022, peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di Bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi Bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman di mana kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan dan alternatif pilihan. Bila kita tidak suka pada satu hal, misalnya sebuah platform toko online, kita dapat segera beralih ke alternatif lain. Hubungan atau relasi menjadi sangat cair. Bila kita tidak suka pada seorang teman di media sosial, kita dapat dengan mudah unfollow tanpa perlu merasa bersalah, karena ada banyak teman lain yang tak terbatas dan yang lebih menyenangkan. Salah satu dampak dan arus zaman seperti ini ialah tergesernya nilai-nilai kesetiaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus sangat kelaparan. Yesus pun mengizinkan waktu para murid memetik bulir gandum, kemudian memakannya untuk mengatasi rasa lapar. Masalahnya, itu hari Sabat yang membuat orang-orang Farisi begitu marah. Para murid dianggap melanggar hukum Taurat. Tampaknya orang-orang Farisi itu merasa menjadi kelompok yang paling baik menjalankan hukum keagamaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, namun Yesus memberi mereka sebuah pelajaran berharga. Kadang ada orang berpikir bahwa hidup beragama itu baik kalau sudah mentaati peraturan dan perintah-perintah secara harafiah. Hidup keagamaan menjadi begitu kaku dan bisa menjadi kurang manusiawi. Ada orang justru menderita dan terancam kematian karena menjalankan peraturan agama yang tidak tepat. Sedangkan Tuhan menghendaki belas kasihan, pengampunan, dan keselamatan manusia dengan menjalankan dan menghayati perintahnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran itu kita memahami bahwa hubungan kita dengan Tuhan
tak bisa dilepaskan dari hubungan kita dengan sesama. Sebagai orang beriman, tentu kita menerima aturan atau perintah untuk membawa persembahan kepada Tuhan berupa harta atau barang-barang berharga. Namun, akan lebih penting ketika persembahan itu dalam situasi tertentu digunakan untuk menolong sesama dari bahaya kematian, kemiskinan, atau kelaparan. Ya, sebagai orang beriman, kita tidak boleh menutup mata terhadap keprihatinan yang menyelimuti sesama. Karena Yesus sendiri memberi teladan. Ia berbelas kasihan kepada kemalangan kita hingga rela memberikan nyawanya di kayu salib. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau mengajarkan kepada kami pencerahan budi pada peringatan Santo Bonaventura Uskupmu. Bantulah kami untuk berkembang karena ajarannya yang cemerlang dan selalu meneladan kehangatan kasih-Nya. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.